Saya mau tanya kepada Mas Noe ya Mas. Kebetulan saya sering mengikuti, ya maaf, mengikuti TikTok Mas Noe ya. Keren loh, keren ya. Ya. TikTokan juga ternyata ya Bu. Ini menyambung dari yang disampaikan Mas yang di depan saya tadi, bahwasanya dulu Mbah Buyutnya Mas Noe ternyata seorang ulama besar ya. Tapi kenapa Mas Noe dulu pernah sempat ateis ya Mas? Sempat ya? Nah itu masalahnya kenapa Mas? Bisa diceritakan mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri lah pertanyaannya. Pak Jelep. Enggak apa-apa. Pertama saya pengen klarifikasi, aku ki gak duwe TikTok belas, Mbak. Nah, TikTok tuh mengerikan buat saya. Karena nyeneng no, nek ngene ngerti-ngerti sak jam ilang, guyu-guyu dhewe kaya wong pekok ngono kae. Justru karena menyenangkan itu saya jadi takut kehilangan waktu. Jadi sing TikTok itu mbuh sapa? Tapi ya kalau saya ngomong mungkin ya saya ngomong. Oke. Gini. Iya ya aku ceritane ya. Sekok ngendi ceritane? Gini. Kalau saya mengaku agama Islam, pertanyaannya pernah nggak saya memilih agama Islam? Apakah saya cuma diajari Islam dari kecil? Apakah dengar-dengar cuma ikut orang lain? Karena saya harus bertanggung jawab dengan syahadat. Syahadat itu sepemahaman saya tidak ngajak kita untuk percaya sama Tuhan. Syahadat itu ngajak kita untuk bersaksi sama Tuhan. Dan bersaksi dibandingkan percaya itu beda loh. Kalau percaya kan diomongi kancane, oh percaya. Kalau bersaksi kan menyaksikan sendiri. Nah saat itu tuh saya takut. Jadi saya Islam beneran atau cuma ikut-ikutan ya? Jangan-jangan saya nggak pernah benar-benar memilih masuk agama Islam. Jangan-jangan saya cuma budaya, cuma tradisi aja. Terus emang saya bisa ngaku saya Islam? Nah titik itulah. Kemudian saya harus mencari cara. Gimana ya? Kemudian saya tidak merekomendasi jalan ini. Karena jalan ini adalah jalan yang berbahaya. Nah kira-kira kemudian mati pas lagi ra percaya Gusti Allah kan bahaya. Tapi waktu itu saya ngomong sama Gusti Allah. Kalau jenengan cen ono gitu waktu itu. Jenengan pasti paham bahwa saya sedang mencari kemantapan hati. Saya pengen benar-benar menyaksikan panjenengan. Saya tidak mau dengar-dengar terhadap siapa yang saya sembah. Saya tidak mau cuman katanya terhadap siapa yang saya sembah. Oke, saya akan mulai dari nol tidak tahu apa-apa seperti seorang bayi. Bayi itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu ilmu, nggak tahu. Pokoknya saya nggak tahu apa-apa. Tuhan ada atau nggak tahu. Kanjeng Nabi Muhammad apakah Nabi nggak tahu. Pokoknya semuanya nggak tahu. Dan ternyata sepanjang hidup saya mengalami bahwa kemampuan mengaku tidak tahu itu adalah hal yang sangat penting. Karena langkah menuju tahu asalnya dari tidak tahu. Bukan dari percaya atau tidak percaya. Nah itulah mulainya perjalanan saya. Wes saya tidak tahu apa-apa. Ya Allah, nek arep dibimbing, nek ora, monggo. Wes, sing penting saya pengen bersaksi, titik. Wes, ora percaya. Terus kemudian saya waktu itu memposisikan Nabi itu bukan utusan Tuhan. Wong Tuhan nggak percaya waktu itu. Dalam tanda petik ya, gampangnya gitu aja ya. Jadi ceritanya pendek ini. Aduh, aku wedine engko diketok-ketok neng YouTube, diketok dadekke TikTok meneh ngono ki lho. Tapi itu saya memang mengambil posisi itu agar saya tahu betul. Dan dari pengalaman itu saya mendapat ilmu bahwa kalau kita belajar apapun cukup dalam, kita tidak akan bisa lari dari kenyataan bahwa yang namanya maha itu pasti ada. Belajar mancing wes. Tapi jeruk banget sampai pol. Pasti sampai. Nah saat itu saya beneran belajar bukan hanya agama, belajar macam-macam, cari ujungnya di mana, dan saya tidak bisa menolak bahwa Tuhan itu harus saya saksikan keberadaannya. Dan saya bersaksi itu nggak harus lewat mata toh, bersaksi bisa lewat akal, bersaksi bisa lewat sebab akibat dan seterusnya. Nah itu memang perjalanan saya. Bapak saya tahu waktu itu, bukan dia tidak sayang sama saya, tapi bapak saya paham dan baru sekarang saya paham. Bapak saya paham bahwa kurikulum setiap manusia itu beda-beda. Saya tidak dibantah, tidak diganggu perjalanannya, cuma ditanyain sampai mana.
pemahamannya gimana. Terus sampai akhirnya kemudian saya bisa membicarakan Tuhan dengan bahasa saya dari yang saya saksikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang melawan apa yang diinformasikan oleh Quran, oleh Kanjeng Nabi. Semua nyambung, cuman masuknya itu tidak lewat jalur yang biasanya. Nah kadang-kadang kalau ada orang masuk tidak lewat jalur biasanya dianggap sesat, dianggap buruk. Loh, apa gini, mau siapapun bapak saya, siapapun nenek moyang saya, nggak ada hubungannya sama perjalanan saya. Maksud saya gini, nanti ketemu Tuhan kan saya harus bertanggung jawab sama hidup saya sendiri. Kamu masuk neraka, oh mbahku kiai loh, masuk mlebu kan nggak bisa gitu. Aku NU loh ini, masuk mlebu neraka, nggak bisa gitu. Harus dari perjalanan kita. Dan saya mencoba menjaga otentisitas perjalanan tersebut. Nah ini sering disalahpahami di sosial media. Wah murtad opo dan segala macam. Jadi saya piye meneng wae karena dia tidak tahu perjalanan saya. Yang cuman saya sesali adalah kamu sibuk toh sama perjalananmu. Ngapain sibuk sama perjalanan orang lain? Masih banyak loh masalah di hidupmu. Ngapain energimu sibuk untuk ngurusin masalah orang lain? Cuman gitu aja. Moga-moga menjawab pertanyaannya. Siap ateis untuk menuju menyaksikan Tuhan tersebut. Luar biasa sekali. Aku ya tahu ateis soalnya ini. Untung gue ramati pas ateis. Saat itu ketika saya ateis, saya memang memutuskan untuk ateis. Saya gini, saya nggak bisa memilah saya Islam ini karena orang tua saya, atau karena lingkungan saya, atau karena budaya di sekitar saya. Ojo-ojo aku Islam kene urusan melu-melu ra penak karo tangga. Jangan ra penak anak kiai mosok ora Islam ngono to. Aman. Gak enak juga iki aku piye kan mesake kae engko dihujat-hujat karo wong-wong gara-gara aku kan ya merasa bersalah sebagai anak. Jadi jangan-jangan karena itu. Terus Tuhanku siapa? Tuhanku rasa enak, Tuhanku tetangga itu tadi, kan gitu. Terus kemudian saya memutuskan, kalau saya tidak menemukan Islam sendiri, apa gunanya saya Islam? Radikal memang saat itu. Tapi saya meyakini itu. Saya nggak menemukan jalan keluar lain. Saya tidak bisa memilah itu dalam diri saya. Ijtihad saya mencoba piye kinjuan. Terus saya cari kekurangan dalam agama itu. Saya mulai membangun argumentasi kepada diri saya untuk menghancurkan teisme saya agar ateis. Terus akhirnya kemudian saya diberi pencerahan sama Tuhan, yaitu saya dibikin gelandangan. Nanti wong aku diincal ke bapakku yang luar negeri ya mengarep mbuh dilihat bertahan hidup apa enggak ya. Kejem iku sono wong. Berangkat anak SMA suruh ngurus sendiri, berangkat sendiri, dianterin sampai bandara. Tok wis mangkat dhewe. Aku ya mau ini bapak yang baik melatih. Wah, mukanya gitu, hatinya yo jas. Ya, sampai sana dalam 5 tahun itu gini, kampungnya sekolah ke luar negeri yang penting nggak ada orang Indonesianya. Milion yang ngendi? Aku ya oke lah, ya wis Kanada lah lumayan lah. Nggak tahu kalau waktu itu kalau di sana sangat dingin. Terus saya berangkat ke sana, nggak pernah sekalipun ditilii seumur-umur. Saya lulus kuliah nggak datang, nggak punya foto kuliah lulus kuliah saya. Toga pakai gini dikasih ono wis romantisme gitu. Oh ini Cak Non kok romantisme seperti itu nggak penting. Wah. Saya meyakinkan diri saya. Itu argumentasi saya agar tetap mencintai ayah saya ngono loh. Nah, kalau saya argumentasi lain, gue iso murtad aku ora bapakku. Saya lanjutkan tadi tentang pengalaman ateis itu tadi. Setelah saya ateis itu saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk menjadi gelandangan. Karena cen randedet rande omah. Dan gelandangan di sana menderita karena -10, -5 ngono. Jadi nek ketemu asu seneng banget iso keringkelan karo asu. Anget soalnya. Cari pom bensin, cari pojokan ada kalau ketemu kotak telepon umum kayak lho. Wah, ono telepon umum ki iso jingkrung ning kono lumayan. Sempat beberapa waktu terus saya ingat, oh kalau di Indonesia kalau pas perjalanan nggak punya tempat itu tinggal tidur di musola yo. Tak golek musola iki.
asu kok aku dadi Islam meneh iki. Ora apa-apa dimanfaatke wae. Ya gitu. Asas manfaat. Ya, terus saya tanya, terus saya naik waktu itu lumayan ada duit, saya naik taksi karena ora ngerti di mana masjid di situ. Terus saya ngomong sama sopirnya cewek, terus saya mau diantarkan ke masjid terdekat. Oh masjid ya, terus dia tanya gini. Oh ya nanti sekitar $20 apa berapa gitu, $20 sampai sana. Oh iya nanti saya bayar. Mana duitnya? Yo, saya pengen lihat duitnya dulu. Nanti sampai sana kamu nggak bayar. Bajingan yo. Oke yo. Habis itu kerumpul-kerumpulan ada 20. Oh ya udah dianterin lah sampai sana. Anterin sampai sana terus lumayan lagi kos-kosan gratis gitu. Kan pikirannya gitu. Terus sholat Isya saya ikut jamaah bareng. Gayane ndonga suwe, doanya lama. Hilang satu. Lumayan ndongane suwe banget padahal ateis kuwi. Itu cuman seolah-olah orang soleh wae, doanya lama sampai habis itu saya mojok. Ada penjaga masjid datang. Kamu kok nggak pulang? Kalau numpang tidur boleh. Nggak punya rumah pulang kemana? Terus oh iya terus diambilin bukan sleeping bag. Diambilin sleeping bag lumayan. Terus saya boleh tinggal di sini. Boleh tapi ikut bantu-bantu ya. Oke siap. Dia bantu-bantu, jadi ikut bantu masak, bantu di situ saya melihat orang Arab ki daya makannya luar biasa. Nek ngemil ki paha ayam kayak limo ceplok bajigur iki wetenge sepiro wong iki wong kene siji ae wareken karo ngobrol ceplok ya hayo hada jiko meneh iki weteng opo. Saya melihat situ terus di dapur saya motongin segala macam sama iseng nunggu di oven mukul-mukul meja pak. Ada yang datang. Haram itu. Kamu baru masuk Islam ya? Aku kan ora diusir. Iya, saya baru mualaf saya. Iki ora diusir kuwi asas manfaat kabeh kuwi. Iya, kalau di Islam tuh enggak boleh kayak gitu. Musik itu haram. Oh, iya. Ya wis, aku wis oke. Terus ada kesempatan di situ ngobrol sama syekhnya. Ada kalau sore ada ngaji, ada perpustakaannya, lumayan saya belajar, moco-moco dan segala macam. Dalam hati saya pengen takon karo saya urusan setan ini tadi. Suatu hari saya ada kesempatan terus nanya sama Syekh, ngaku aja ya saya sih di sini biar nggak mati aja urusannya. Saya ragu sama Islam tuh. Saya dari kecil kenalnya Islam tapi isinya dogma kabeh. Saya cuma sebuah pertanyaan dari informasi yang valid. Bener nggak Tuhan? Adil bener. Ini masuk neraka bener katanya. Berkembang biak bener nggak? Bener katanya. Saya tanyakan, kalau 1 detik nyet sebelum kiamat terus ada setan masuk surga apa neraka? Ketawa dia. Iki nek ra gendeng ampuh iki. Iki sambil mikir apa piye iki. Gimana nih jawabannya ini? Dia gini, saya tanya balik ya. Ya. Kamu tahu cara berkembang biak setan? Iya. Aku gak pernah mikir itu ya. Iya. Yang brojol tau, yang berkembang biak tau. Loh kan itu asumsimu, manusia. Laki-laki sama perempuan kemudian lahir manusia yang baru. Itu kan manusia. Kamu tahu informasi setan berkembang biak? Yo enggak. Itu kan informasi penting. Kamu bilang dia punya anak yang baru. Kalau misalnya dia bilang, kalau misalnya setan itu berkembang biak kayak amuba. Membelah diri. Jadi ada setan yang baru karena membelah diri. Kayak aku njuk bayangke demit pocong belah, itu pocong mana? Neng utekku langsung keluar gitu. Ya apik ya iki. Iki siklus perkembang biakan pocong misalnya gendruwo tuyul ngono. Tuyul non OS Android gitu. Terus terus saya iya. Jadi kalau dia misalnya asumsi kalau dia berkembang biak seperti amuba ya memang masuk neraka ya dia karena dia bukan makhluk yang suci baru, memang dia ikut dosanya yang pernah dia lakukan sebelumnya kan ruginya gitu. Apa gitu benar pertanyaannya? Saya ya nggak tahu, saya nggak pernah tanya setan cara berkembang biaknya gimana dia gitu. Oh, disitulah saya masuk pada kesimpulan bahwa agama itu urusannya soal iman pertama. Ketika ada informasi yang tidak
konsisten, ada yang bertabrakan. Urusannya pengetahuan saya dan cara pandang pikiran saya. Kekurangannya asumsi nomor 1 adalah saya lebih tidak tahu daripada apa yang, lebih banyak yang saya tidak tahu daripada apa yang saya tahu. Nomor 2, saya harus hati-hati yang namanya sama yang namanya asumsi. Ketika ngomong berkembang biak, ngerti tenan ra kowe berkembang biak. Ketika ngomong setan, ngerti tenan ra kowe setan berdasarkan informasi itu tadi. Nah, dari situ mau nggak mau ini rasio, urusannya aku sing pekok to iki, dudu agamane. Makanya di situ butuhkan rentang yang namanya iman, percaya. Dalam perjalanan kamu akan tahu kalau kamu mencari. Oke, ngono ya, tak Islam meneh, syahadat meneh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, titik. Keluar masalah lagi. Syarat jadi Islam itu cuma syahadat ya? Ya iya. Artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, gitu kan? Bukan Rasulku gitu tuh. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bukan utusan yang kuikuti, ngono tuh. Gak ada kalimat itu tuh. Terus saya berarti aku tanya teman-temanku Katolik percaya ra karo Allah? Yo Allah percaya. Oke, konsep Tuhan masuk. Terus kalau percaya nggak kalau Nabi itu Rasulnya Tuhan? Ya percaya. Berarti Islam ini. Nah kalau garisnya itu berarti Islam ini. Berarti kabeh Islam Percaya ra kowe? Mbok wong ngono aku percaya aku Rasul. Ya walaupun yang saya ikuti Nabi Isa, neng aku ya percaya. Nek Muhammad ki ya Rasulnya Tuhan. Lho iki jane njuk kristenisasi, islamisasi ngono ki apa to konsepe wong percaya kabeh kok. Dan di situ tidak dikatakan bahwa Rasulku yang tak percaya ora toh, Rasulnya Tuhan meng gitu tok. Iki ngeluh meneh iki utekku. Terus akhirnya saya dapat jawaban yang namanya sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Itu tadi ya urusanmu, gue percaya Islam apa ora sing ngerti Gusti Allah. War Islam apa ora sing ngerti Gusti Allah. Saiki urusanku adalah melakukan itu. Itu yang kupercayai dan kuolah dalam ijtihad, kupercayai betul-betul. Dan jihad dalam perilakuku sehari-hari, aku mengikuti apa yang kupercayai. Jadi orang gampang ngomong kue kafir, kue salah, kue apa jenenge? Ateis berarti mlebu neraka, kue berarti mlebu surga. Orang ngerti karena itu benar-benar informasi yang tidak aku ketahui. Kalau suatu hari saya diberitahu sama Tuhan, alhamdulillah tak kandani kue kabeh. Nah aku dikandani, makanya dongakno men aku dikandani. Itu namanya kerjasama. Jadi, apakah yang saya lakukan jihad? Yang saya ketahui, saya tidak tahu konsep jihad secara besar. Tapi yang saya ketahui adalah saya konsisten dengan apa yang saya percaya dan tidak berhenti seingin saya ketahui. Dan saya percaya sepenuhnya. Dan dalam perjalanan, kebenaran saya pasti berkembang terus. Karena pengetahuan yang saya cari juga berkembang. Konsep jihad saya juga berkembang. Karena saya percaya nomor 1, bukan kamu menemukan Tuhan atau tidak. Tapi tidak pernahnya berhenti kamu mencari Tuhan. Yang dicari adalah terharunya Tuhan. Gitu, matur nuwun. Assalamualaikum.